Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera ke jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Memasuki awal bulan yang baru, bulan ke-7, bulan Juli. Kita boleh diantar oleh firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 25 sampai 35. Mazmur ini benar-benar mazmur yang terindah juga, karena salah satu kata yang indah itu ada di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang di jalan hidupku. Ya. Tema sentral menjadi perenungan pembacaan firman hari ini adalah keputusan berpaut pada firman karena terbatas hidup manusia. Manusia itu terbatas. Itu orang berdosa, banyak salah. Kita tidak bisa melampaui kemakuasaan Allah, pikiran Allah. Karena Allah tidak pernah terbatas kuasanya. Kuasanya itu dahsyat. Itulah sebabnya firman ini intinya dari mengajak kita untuk selalu berpaut. Berpaut itu melekat, bergantung, menyatu, tinggal dengan firman. Supaya kita bisa lihat tanda-tanda heran. Bagaimana firman bekerja mendatangkan berkat-berkat ke depan, itu kita bisa lihat dari mata kepala sendiri. Dulu orang hidup itu dalam masyarakat adat. Segala sesuatu diatur menurut adat. Aturan dari moyang-moyang kami, jadi adat itu yang mengatur dulu. Adat mengatur sampai dengan jenis kelamin. Kalau dalam satu keluarga dia punya anak laki-laki dan perempuan, dia berarti laki-laki yang paling penting daripada perempuan. Ada dulu. Karena laki-laki menurut orang-orang tua dulu moyang adalah dia melanjutkan keturunan, marganya, mempertahankan marga itu sampai selama-lamanya. Kalau perempuan itu ya pergi kawin sudah ikut laki punya marga. Makanya adat mengatur, adat menentukan. Bahkan sampai kawin jodoh juga adat yang mengatur, orang tua yang kasih tunangan dulu. Bahkan dalam umur pun dia diatur. Yang tua mana, yang tengah mana, yang bongso, tua yang harus dihormati. Ada. Bahkan dalam kedudukan jabatan, adat mengatur. Oh, ini turunan Nuwapi, ini turunan suku-suku besar. Yang lain tidak bisa, adat mengatur. Sekarang kita ditentukan oleh sendiri. Zaman sekarang ya. Orang bilang bukan zaman Siti Nurbaya lagi ya. Orang tua atur-atur lagi anak-anak punya masa depan. Sekarang masyarakat Majapahit itu mereka pilih sekolah sendiri, pekerjaan sendiri, pilih tempat tinggal sendiri, pilih jodoh sendiri. Kalau orang tua atur-atur, ini bukan zaman dulu ya. Sekarang kita sendiri yang pilih-pilih. Bahkan yang fatal itu pilih agama, itu yang salah itu. Artinya banyak terjadi dalam jemaat yang pilih dengan prinsip agama itu bukan menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan yang mana? Ya kalau sesama Alkitab tidak apa-apa. Sama-sama satu Injil. Yang fatal itu yang bukan percaya dalam satu Injil, itu satu Alkitab, itu yang fatal. Kayak menentukan sendiri. Bahkan dalam keluarga kita bisa lihat ada yang anak-anaknya tidak diarahkan, pilih yang bukan satu Alkitab. Itu banyak keluarga dalam jemaat kita juga banyak.
Tapi Bapak Ibu Saudara, sering jalan yang kita pilih sampai tujuan itu, yang kita ciptakan itu, pasti tidak sesuai. Ada yang bisa tepat, tapi ada yang jalan yang ternyata kita pilih itu salah arah. Ada yang mungkin karena faktor orang lain menghalangi kita punya rencana, kita punya tujuan, kita punya jalan. Tapi mungkin juga ada yang karena faktor kondisi, situasi dan kondisi. Tapi mungkin juga ada yang punya mengalaminya karena memang gagal sendiri dalam pilihan yang ditentukan oleh masing-masing orang. Belum tentu pilihan itu benar. Pilihan itu pasti meleset. Di ujungnya akhirnya gagal. Bisa juga pilihan dalam rumah tangga, pilihan dalam masa depan, pilihan dalam berbisnis. Menurut pilihan manusia pasti kadang-kadang bisa juga gagal di tempat. Itulah sebabnya dalam pembacaan ini pemazmur memilih sikap yang lain, yaitu memilih untuk berpaut pada Tuhan. Pilih menurut adat orang tua dong atur, pilih menurut diri sendiri belum tentu baik, belum tentu mulus. Nah, kalau kita pilih menurut yang Tuhan mau, Tuhan atur, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, lalu Tuhan yang menuntun, memimpin, maka kita bisa lihat jalan-jalan Tuhan itu luar biasa. Itu yang pemazmur dalam pembacaan ini dia mau. Pemazmur mengerti bahwa yang baik, yang adil dan benar itu hanya melalui firman Allah. Berpaut dengan Allah, berpaut dengan Yesus, berpaut dengan Roh Kudus, tinggal melekat dengan Tuhan. Biar kita bisa merasakan segala anugerah berkat yang tadi saya bilang, Mazmur 119, 105. Firman adalah pelita bagi kakiku dan terang dalam jalan kehidupan. Firman. Kalau tanpa firman, tertahu ini dunia yang mungkin sudah hancur, rusak. Ada firman, ada Alkitab, ada Injil, makanya orang bisa mengoreksi diri, saya sudah jalan benar atau tidak. Tidak ada firman mungkin untuk kehidupan seperti Sodom dan Gomora. Orang hidup saya mau suka apa yang dia mau itu sudah dilakukan. Itulah sebabnya dari pembacaan ini, untuk dalam memilih kita mau berpilih menurut adat istiadat yang dulu, atau kita mau memilih menurut pilihan kita sendiri, atau kita berpaut pada Allah. Itu yang kita mau lihat dari pembacaan yang kita baca. Saya bagi menjadi 4 bagian penting. Tujuan dari Mazmur 119 ayat 25-35 menjelaskan tentang faedah atau manfaat mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Faedahnya ada di sini. Bagi orang Israel, Taurat itu, firman Tuhan itu anugerah yang luar biasa, anugerah yang terindah yang Tuhan kasih mereka di Bukit Sinai. Anugerah, berkat. Makanya orang Yahudi hanya percaya 5 kitab Musa itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi kita karena zaman Yesus, kita percaya semua adalah firman dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru. Wahyu adalah firman Tuhan. Hal yang pertama, jadi Mazmur 119 ayat 25 sampai 35 adalah sebuah doa seruan. Daud berseru kepada Tuhan dalam kehidupannya, bagaimana dia hidup. Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya bagian pertama saya tempatkan ayat 25. Seakan-akan Daud berdoa, firman Tuhan adalah sumber dari segala kehidupan. Karena apa di ayat 25 pemazmur menyebut bahwa jiwanya melekat pada debu. Apa artinya jiwa melekat pada debu?
Jiwa menggambarkan kehidupan kita. Debu menggambarkan kehancuran, kematian. Dan Daud merasakan saat itu jiwanya seakan-akan sudah melekat pada sebuah kehancuran, kematian. Bukan mati seperti jiwa raga, mati dalam arti mati karena jiwanya sudah ditutupi oleh kehidupan dalam dosa. Itu yang Daud, jiwaku melekat pada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Daud berdoa. Dosa tawaran dunia melingkupi seluruh hidupku. Tuhan, kau kasih hidup saya dengan firman-Mu, supaya saya bisa menemukan jalan itu kembali lagi. Dengan kata lain, pemazmur ingin mengatakan bahwa ia sedang diambang kematian. Berarti kita yang terbius dengan dunia yang tawaran di tengah-tengah kota Jayapura itu tawaran dunia. Terbius, ganja, narkoba, miras. Kita tidak sadar kalau itu dunia tawarkan, dan banyak orang Kristen yang terjebak ke sana. Karena mereka tidak mau berpaut pada Tuhan. Mereka melangkah terlalu jauh keluar, dan Daud merasakan itu. Mungkin Daud berbicara tentang pengalamannya waktu dia pernah jatuh ke dalam dosa, hanya dengan mata memandang saja, melihat Batseba yang sedang mandi. Itu perempuan siapa? Siapa istri itu? Itu Uria punya istri. Uria ada di medan perang. Panggil dia bawa kemari. Hanya dengan mata memandang saja, tawaran dunia. Jika matamu gelap, Tuhan Yesus bilang, maka gelaplah seluruh hidupmu, tubuhmu. Dan jika matamu terang, maka teranglah seluruh hidupmu. Mata punya pengaruh besar terhadap tawaran dunia dosa, dan Daud merasakannya. Daud terlanjur masuk ke sana. Makanya sebuah pengakuan dari Daud itu. Di saat mengalami kondisi seperti itulah pemazmur berseru di ayat 25, agar Tuhan menghadapkan pemazmur dengan firman Tuhan. Jadi pemazmur firman Tuhan adalah sumber dari segala kehidupan. Itu sebuah permohonan di ayat 25. Begitu juga dengan Bapak Saudara dan saya. Jikalau kita menjauhi firman Allah, maka kita jauh dari Tuhan. Ini harus diingat. Kalau kita menjauh firman, tidak ada tiap hari duduk dengan firman, baca firman, disitulah kita jauh dari Tuhan. Kita sudah tidak berpaut lagi dengan firman. Yohanes pasal 15:45 jelaskan, tinggallah di dalam aku, sama seperti ranting kalau dia tidak melekat pada pokok anggur, dia tidak mungkin menghasilkan buah. Begitu juga kamu, tinggal dengan saya supaya kamu juga bisa menghasilkan buah. Tinggallah di dalam aku tinggal di dalam kamu, dan kamu akan menghasilkan buah-buah firman itu. Seseorang yang disebut dengan dekat dengan Tuhan adalah jika dia mengenal dan melakukan ketetapan Tuhan. Hukum-hukum tadi yang saya baca. Kenapa pendeta setiap di minggu pertama itu harus baca 10 hukum itu? Karena 10 hukum ini adalah cermin. Kita memandang, melihat ke 10 hukum lalu jalani kehidupan kita. Saya sudah jalani sesuai dengan itu atau tidak? Hukum pertama, kedua, 3 sampai 10. Dari orang tua sampai anak-anak. Tidak dibatasi, semua. Anak-anak ada di hukum kelima itu. Hormatilah ayah dan ibumu supaya kau punya masa depan bagus, kau punya umur panjang, kau tidak kena celaka. Itu tidak sembarang itu hukum Tuhan. Bukan orang dewasa saja, anak-anak. Banyak anak-anak yang bandel melawan orang tua. Di bagian kedua Daud memohon di ayat 26, 27, 29. Firman Tuhan adalah petunjuk, jalan menuju kehidupan. Firman Tuhan adalah petunjuk. Kalau saya jalan salah, firman ini supaya saya, ternyata yang saya terlalu ke kiri ya. Firman bilang saya harus jalan lewat sebelah kanan. Firman Tuhan adalah jalan. Itu disebut di ayat
26, 27, 29. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk tita-titamu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Ayat 29, jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat. Itu firman Tuhan. Petunjuk menuju kehidupan. Firman Tuhan indah sekali hari ini, menolong kita supaya kita benar-benar hidup dalam firman. Bagian pertama firman Tuhan adalah sumber segala kehidupan. Bagian kedua firman Tuhan adalah jalan menuju kehidupan. Yang menolong kita semua supaya kita di tengah-tengah dunia yang kita jalani, apakah kita jalan benar atau salah. Daud memohon kepada Tuhan, dengan firman Tuhan supaya dia tidak bisa salah. Dan Daud diberkati oleh Tuhan. Setelah dia berbuat zina dengan Batseba, Nabi Nathan tegur dia. Daud bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat isi hati Daud itu murni, jujur, tulus, ikhlas. Makanya Allah memberkati Daud sampai putih rambut itu. Keluarganya diberkati. Karena itu manusia mana mengaku menangis besok buat lagi. Daud tidak, pengakuannya untuk selama-lamanya. Makanya dia punya pengalaman ini, doanya itu memohon kepada Tuhan, ditulis di sini. Di saat ia kesulitan, ia mencari arah perjalanan hidupnya. Di saat ia bingung, pemazmur menempuh perjalanan itu. Bahkan di saat sulit untuk membedakan mana jalan yang benar, mana yang salah, pemazmur mengakui bahwa firman sebagai jalan dan kebenaran. Dalam kebingungan, dia minta hikmat, dia minta kuasa Tuhan. Lalu Tuhan memberikan jalan yang benar. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang di jalan hidupku. Yang ketiga, firman Tuhan adalah sumber penghiburan di ayat 28. Ketika kita dalam kesusahan, kita ada dalam kemalangan, kita ada dalam kegelisahan, firman dihadir sebagai penghiburan. Menopang kita, menguatkan kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, itu ayat 28 dia tulis itu. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Daud karena menangis ketika dikejar-kejar oleh musuh Raja Saul. Dikejar-kejar oleh orang setia yang mau membunuh dia. Dia menangis. Dalam tangisan itu dia merasakan penghiburan dari Tuhan. Ya. Firman Tuhan minggu lalu dari Filipi pasal 2 ayat 1. Di dalam Yesus ada penghiburan kasih. Hanya di dalam Yesus. Kita tinggal di dalam Yesus, maka kita dikuatkan. Ya. Kita di luar dari Tuhan, kita tidak merasakan kasih itu. Karena pemazmur sendiri mengalami duka cita saat air mata terbendung karena kepedihan hidup. Pemazmur merasakan sendiri bahwa firman Tuhan sangat ampuh untuk menghadirkan penghiburan. Bahkan bukan hanya merasa dihibur dalam duka, pemazmur memastikan bahwa firman Tuhan meneguhkan iman di tengah-tengah goncangan hidupnya. Ya. Makanya kenapa kalau ada orang duka, susah, selalu firman dihadir sebagai penghibur. Di saat kita dalam susah senang, dalam kesenangan, firman dihadir sebagai penuntun, memberi jalan. Tapi di saat kita sedang gelisah, susah, firman dia rubah menjadi firman yang menjadi penghibur, penguatan. Makanya kalau ada susah, hamba Tuhan biasa kasih penghiburan, penguatan. Firman dia bersifat seperti itu. Segala hal firman hadir dalam kehidupan kita. Bagian terakhir di ayat 30-35, sebuah pengakuan dari pemazmur Daud, dari hati yang hanya terarah hanya kepada Tuhan. Ditulis di situ. Kalau kita baca,
Pemazmur menyadari pentingnya harta surgawi daripada harta duniawi. Pemazmur punya penting adalah lebih baik kamu cari harta surga lebih utama daripada kamu cari harta dunia. Itu tidak rusak nanti. Kamu cari harta surga itu firman Allah. Berpaut dengan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kamu tidak sia-sia. Dalam doanya Daud memohon pada Tuhan agar ia senantiasa ditolong Tuhan untuk memiliki hati yang condong pada firman. Minta di ayat 36 kalau kita membaca itu ayat 36. Bapaknya dengan hati yang condong pada firman Tuhan, ia akan dimampukan untuk setia pada Tuhan. Pemazmur lebih memilih untuk melakukan firman Tuhan daripada memuaskan diri. Pemazmur berjanji mengungkapkan dalam doanya dia sudah lakukan apa yang Tuhan tunjukkan dia sudah lakukan. Itu ayat 30 sampai 31, 32. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapan. Karena dalam membuktikan Tuhan saya sudah lakukan apa yang kau buat. Sekarang kau buktikan apakah saya setia atau tidak di ayat 33 sampai 35. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai akhir hidupku. Tuhan coba sudah saya dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Saya akan pegang sampai saya tua. Sampai putih rambutku. Sampai akhir hayat. Saya berjanji akan pegang firman ini. Apakah manusia bisa pegang seperti itu? Susah. Seharusnya kita juga menjadi prinsip seperti pemazmur Daud, lebih baik cari harta surgawi daripada cari harta dunia dalam kehidupan. Cari Tuhan lebih indah. Entah ibadah hari Minggu, ibadah KSP, cari Tuhan. Hanya tidak ada yang terindah selain cari Tuhan. Berpaut pada Tuhan. Tuhan Yesus katakan sendiri dalam Matius pasal 6, 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta duniawi karena itu semua ngengat dan karat, merusakkan, pencuri membongkarnya. Lebih baik kamu cari harta surga. Harta surga itu firman. Firman tinggal dalam diri kita. Pencuri bagaimana merusakkannya? Tidak bisa. Kalau kamu punya harta televisi apa itu, pencuri bisa dibongkar kasih surat bakar kita. Kalau firman hadir berpaut dengan firman, kekuatan mana yang bisa merusakkan? Karena dia tinggal dalam jiwa kita, jiwa dan roh, menyatu, melekat. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada 4 hal yang berpulang sebagai perenungan dari firman ini. Kita lakukan di minggu kerja yang baru dengan tema keputusan berpaut pada firman karena terbatasnya hidup manusia. Firman hari ini bagaikan suatu formula yang ajaib berisi nutrisi rohani. Nutrisi itu minuman yang kita minum itu tubuh kuat, sehat. Firman seperti begitu. Ketika kita minum firman sebagai nutrisi itu, maka firman itu tinggal dalam kehidupan kita. Kita kuat. Kita mampu menghadapi dunia dengan segala macam tawaran. Kita tetap menjadi pemenang. Tidak terbuai dengan apa yang dunia tawarkan. Karena kita sudah berpaut sedarah sedaging seperti Tuhan Allah waktu tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden dan janji, kamu dulu 2 tapi sekarang kamu adalah sedarah dan sedaging. Jadi satu, berpaut. Dan begitu kita dalam kehidupan kita untuk berpaut dengan firman Tuhan. Firman ini ada, jadi kita juga masih dapat mengoreksi diri. Firman yang tidak ada, betapa dunia rusak, hancur. Firman ada, jadi kita datang masuk gereja. Tidak ada firman, orang masa bodoh. Malam jalan-jalan, 1 minggu sudah rasa berkat banyak, tinggal di rumah macam tidak merasakan diri. Siapa pemberi sumber hidup itu? Padahal Tuhan segala-galanya. Itu orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur. Hari Minggu tidur di rumah itu karena mereka bukan orang-orang yang berpaut pada firman. Orang-orang tidak tahu hidupnya. Hanya dia tahu dia bisa bangun buka mata tapi tidak menyadari
siapa yang kasih dia kehidupan? Sebab saudara dan saya bisa hadir karena kita mengerti. Kita tidak ada apa-apanya, kita hanya uap, kita hanya debu, kita hanya bunga yang pagi berkembang, petang lisut dan layu. Hal yang kedua, berpaut melekat sebagai orang Kristen yang sejati. Kita berpaut pada Tuhan dengan berpaut pada Mesias melalui pengajarannya. Firman yang kau dengar tentang Injil Yesus itu, dengar dan hidup sesuai dengan firman itu. Hidup dalam keteladanan. Hidup seperti bagaimana Yesus hidup. Kita hidup seperti dia hidup dulu 2000-an tahun yang lalu. Orang yang berpaut pada Tuhan, pada firman Tuhan itu, hari-hari hidupnya hanya di dalam doa saja. Malam mau tidur dia berdoa. Bangun pagi mata lihat cuaca terang benderang. Tuhan terima kasih. Mau pergi kerja dia berdoa. Segala langkah hidupnya dituntun oleh doa saja karena dia berpaut hanya pada Tuhan. Tapi orang tidak berpaut masa bodoh. Jalan-jalan saja. Makan-makan saja. Kerja-kerja saja. Usaha-usaha saja. Tapi tidak mau mengucap syukur. Kita harus berpaut ya, dengan Tuhan. Kita hidup seperti sebagaimana Yesus hidup dulu itu. Berpaut dalam firman itu. Berpaut pada firman adalah dengan merenungkan firman Tuhan itu tiap-tiap hari. Baca Alkitab. Bukan hari Minggu datang gereja nanti baru pendeta bilang, Martin baca dari Mazmur 19 ayat 25 sampai 35 baru duduk baca. Di rumah. Itu orang berpaut pada firman. Berpaut pada firman bukan di tengah-tengah kesibukan. Dia ambil waktu yang tenang, teduh duduk di rumah baru dia buka firman ini. Dia evaluasi diri. Itu berpaut pada firman. Kita cari waktu yang teduh bukan di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita, tapi di tengah-tengah kita tenangkan diri, buka firman dan baca. Nanti dia jawab kehidupan kita yang benar seperti apa. Ya. Memberi waktu duduk diam, tenang, artinya tidak bisa merenungkan firman senantiasa dalam keadaan sibuk dengan kesibukan sendiri. Contoh kita sedang evaluasi kehidupan kita. Kita harus mengambil waktu yang tenang. Hidup yang tidak pernah dievaluasi itu hidup yang tidak layak untuk Tuhan. Ya. 1 bulan kemarin Juni saya jalan, saya merenungkan di tanggal 30 Tuhan, dari tanggal 1 sampai ini. Bagaimana saya punya hidup bisa jalan. Syukur kalau setiap 1 bulan saya rajin gereja. Kalau tidak, mungkin hanya 1 kali masuk. Itu dievaluasi. Tapi kalau kita tidak pernah evaluasi diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, maka bukan orang Kristen yang sejati. Hidup kita harus dievaluasi. Bagi pribadi, keluarga, rumah tangga. Karena Lukas pasal 9:62 itu, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Membajak itu pekerjaan Tuhan, tapi melihat ke belakang tawaran dunia tidak layak. Yang terakhir adalah Bapak Saudara, orang dunia, para pejabat, pemimpin, orang sombong, orang pintar, intelek, berpaut pada firman itu mereka tolak. Makanya ada korupsi karena mereka tidak berpaut. Kalau orang berpaut pada firman, dia tidak korupsi. Apalagi dia duduk di tempat yang pegang uang, pegang ini korupsi. Karena mereka tidak berpaut. Tapi orang berpaut pada Tuhan itu dia takut akan Tuhan. Untuk melakukan hal yang menyimpang tidak bisa. Penderitaan seperti begitu. Hanya untuk rasa kejujuran saya tahan itu mempertahankan dengan mematikan segala yang ditawarkan oleh iblis itu dunia itu. Kita harus berpaut pada Tuhan. Mari kita buka di baca Ulangan pasal 11 sebagai bagian terakhir berarti kita mengerti berpaut itu seperti apa. Ulangan pasal 11 ayat 22 sampai 23. Saja kita semua baca sama-sama. Supaya kita mengerti
berpaut harus seperti begitu. Ulangan pasal 22, Ulangan 11 ayat 22 dan 23. Dengan judul ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Mari kita baca ayat 22 23 sama-sama. 1 2 3. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut kepadanya, maka Tuhan Allahmu akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa lain lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Artinya kalau kamu berpaut pada Tuhan, Dia akan menjaga kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan menolong kita. Ketika kita ada dalam kesusahan, Dia menghibur kita, menguatkan kita. Ketika perjuangan apapun, firman itu menolong kita. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.